Halo, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya Glenis Oktania dalam Kompas Bisnis. Asa Tommy Winata di Selat Malaka. Tommy Winata, konglomerat grup Arta Graha yang punya multi bisnis dan juga investasi, ini memegang hak eksklusif mengelola Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Lewat PT Makmur Elok Graha, Tommy Winata atau TW memegang proyek strategis nasional alias PSN selama 80 tahun. Pulau Rempang, Selat Malaka adalah jalur strategis investasi kawasan Selat Malaka. Kita lihat, ini adalah visual, kami akan tayangkan visualnya kepada Anda, acara peluncuran pengembangan kawasan Pulau Rempang, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam di kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Ini di Jakarta, tepatnya adalah Rabu 12 April 2023. Gambar ini saudara diambil oleh fotografer harian Kompas, Benediktus Krishna Yogatama. Mengapa kami sebut nama konglomerat Tommy Winata? Karena yang bersangkutan merupakan pemilik dari PT Makmur Elok Graha, perusahaan pemegang hak eksklusif dan juga turut hadir di peluncuran proyek strategis pemerintah ini. Kita lihat, ini dia sosoknya di bagian paling kanan. Ya, kami bacakan juga siapa saja yang hadir dalam foto ini. Dari kiri ke kanan, yang pertama bagian menggunakan batik biru, ini merupakan Kepala Badan BP Batam, yang juga Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Berikutnya, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Yang ketiga adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Bidang atau Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni, staf ahli Menko Perekonomian Ellen Setiadi, dan juga pemilik perusahaan pengembang wilayah PT Makmur Elok Graha atau MEG, Tommy Winata. Kita lihat, ada asa sekitar 80 tahun Rempang Eco City. Mengapa Rempang ini menjadi sangat penting dalam PSN? Ini dikarenakan saudara adalah letaknya ya yang berada di Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur laut timur barat terpendek dibanding jalur perairan lainnya. Jadi ekspor impor barang lewat perairan akan menggunakan jalur ini. Dan kapan proyek ini digagas? Sebenarnya sudah lama, lebih dari 18 tahun yang lalu. Ini artinya saudara bukan proyek baru. Tepatnya sekitar 2004 lalu perusahaan TW yaitu Makmur Elok Graha bekerja sama dengan Badan Pengusahaan atau BP Batam milik pemerintah Kota Batam. Makmur Elok adalah perusahaan pengembang wilayah. Lewat kerjasama dan juga letak strategis inilah muncul ide bisnis dan menargetkan investasi dengan senilai kurang lebih adalah 381 triliun rupiah. Investasi ini juga saudara diharapkan bisa menyedot sebanyak kurang lebih tenaga kerja adalah 306 orang. Dan juga setidaknya 50% pulau akan dibangun sebagai kawasan industri. Namun, asa Tommy Winata mengembangkan wilayah barat Indonesia sebagai gerbang investasi dihadapkan konflik warga yang enggan digusur. Lantas pertanyaannya, apakah Tommy Winata cukup berpengalaman mengelola bisnis? Tommy Winata merupakan pemilik grup Arta Graha atau Arta Graha Network. Kalau kami buka di website graha.net ya, ini ada 4 core bisnis, yaitu sektor pertama adalah telekomunikasi, ya, keuangan, di mana Tommy Winata ini menjabat sebagai wakil komisaris Bank Arta Graha. Selanjutnya adalah dan juga nama Tommy Winata ini tercantum di bursa. Lalu Arta Graha juga mengelola sektor industri. Di dalamnya sedikit disebut tentang Bandara Kertajati, ada juga stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung di Kerawang, Jawa Barat, dan terakhir adalah di bidang properti. Mungkin bagi Anda yang bekerja di Jakarta kenal dengan kawasan bisnis CBD Sudirman. Lalu ada juga Hotel Borobudur dan banyak sekali bisnisnya. Bagaimana dengan PT Makmur Elok Graha? Perusahaan ini beralamat di Gedung Arta Graha, Jakarta. Kami cek di ahu.go.id, perusahaan ini punya kantor di kawasan Orchard Park, Batam. Tapi nomor telepon yang tertera ini masih nomor Jakarta alias kodenya adalah 021.
Kita balik lagi saudara ke Pulau Rempang. Pulau ini punya profil yang dihuni sejak tahun 1834. Ini merupakan keterangan warga yang tinggal di sana. Sedangkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan bahwa pulau ini memiliki luas sekitar 16.583 hektar, ya, di mana ini terdiri dari 2 kelurahan, yaitu Rempang Cate dan juga Sambulang. Jumlah penduduknya juga cukup banyak, yaitu sekitar 7.512 jiwa. Hampir sekitar 19 tahun ya tak bergerak. Tahun ini ya di 2023 Rempang Eco Park resmi meluncur. Kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sinyi Group akan membangun hilirisasi pasar kuarsa. Maksud kami akan membangun hilirisasi pasir kuarsa, ya, hilirisasi pasir kuarsa di kawasan Rempang dengan investasi sebesar 11,6 miliar dolar atau sekitar 175 triliun rupiah. Karena investor datang dengan uang yang besar, ya, sudah pasti proyek harus berjalan dan masyarakat akan direlokasi. Masalahnya saudara, pembukaan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus ini dianggap selalu rentan membuat masyarakat pesisir selalu terusir. Ada janji Jokowi yang disebutkan, ya, Presiden bilang begini, kira-kira berulang kali saya tekankan PSN ini tujuannya memberi manfaat untuk rakyat, bukan sebaliknya justru menderitakan masyarakat. Dan berikut kita dengarkan pernyataan selengkap dari Presiden Joko Widodo. Ini salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Urusan kayak gitu sampai presiden. Apakah masyarakat adat Rempang akan terusir saat Indonesia juga butuh investasi? Butuh jalan tengah yang tak membunuh keduanya. Investasi jalan, masyarakat tak gigit jari.